PT Perorangan adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria UMKM, yaitu yang memiliki omset 5 miliar untuk usaha mikro dan 15 miliar untuk usaha kecil. Untuk PT Perorangan apakah bisa ikut tender? Jelas bisa ikut tender karena syarat untuk ikut tender dari LPSC atau pemerintah adalah mempunyai legalitas. Karena PT Perorangan adalah salah satu bentuk legalitas itu sendiri. PT Perorangan bisa didirikan di ahu.com dan nanti bisa dilanjut membuat NIB. PT Perorangan apakah bisa menggunakan alamat rumah? Bisa. PT Perorangan bisa menggunakan alamat rumah jika belum memiliki kantor resmi. PT Perorangan apakah bisa ikut tender pemerintah? Jelas sekali bisa ya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk ikut tender pemerintah itu syaratnya adalah ikut memiliki legalitas. Apakah PT Perorangan bisa buat rekening? Ya, PT Perorangan bisa membuat rekening dengan nama PT tersebut. Syaratnya nanti adalah minimal deposit itu 1 juta, memiliki badan usaha, dan biasanya untuk sekarang belum semua bisa ikut atau untuk bikin buku rekening ya, tergantung kantor masing-masing. Kemarin kami bikin lewat BRI bisa. Perorangan bisa memilih untuk menjadi PKP atau usaha kena pajak atau tidak. Untuk minimal menjadi PKP adalah 2 miliar. Jadi untuk teman-teman usahanya yang sudah mencapai omset 2 miliar per tahun harus memang terdaftar menjadi PKP. Untuk akta penegasan pendirian PT Perorangan apakah diperlukan atau tidak? Nah, itu sebenarnya kalau izin resmi dari pemerintah itu tidak memerlukan surat keterangan atau penegasan notaris. Karena apa? Karena dari pemerintah sendiri sudah tidak memerlukan itu, cukup menggunakan akta pendirian. Nah, untuk akta penegasan ini fungsinya apa? Biasanya dari pemilik modal yang akan memodali atau lembaga penanaman modal itu memerlukan akta penegasan untuk menegaskan bahwa badan hukum ini resmi ya, atau patut untuk diberikan pinjaman. Apakah PT Perorangan bisa melakukan ekspor? Sebenarnya bisa ya, tapi nanti terkendala di omset maksimal, karena omset maksimal pendirian PT Perorangan itu adalah 15 miliar. Nanti kalau ekspornya melebihi 15 miliar, karena kalau tiap transaksi itu sekitar 2 miliar, itu kan melebihi dari 15 miliar, nanti kan jatuhnya sampai 24 miliar ya. Nanti tergantung transaksi per bulannya itu kira-kira berapa. Kalau mencapai 15 miliar, lebih baik bikin PT yang umum aja, karena tidak terbatasi omset maksimal. Untuk biaya PT Perorangan untuk dari kami yaitu 1,5 juta. Untuk yang lain-lain nanti bisa dicek sendiri sesuai dengan ketentuan. Kalau dari kami 1,5 sudah dapat akta pendirian, pernyataan pendirian, dapat NPWP, dapat NIB, dapat SPPL, dan nanti sekitar 8 nama dokumen lainnya ya. Untuk pajak PT Perorangan yaitu 0,5% per tahun untuk 3 tahun pertama. Jadi misalnya kita buat tahun 2023, maka berlaku 0,5% itu selama 3 tahun, yaitu 23, 24, dan 25. Nah, nanti untuk tahun ke-6 itu bisa untuk pajak normal yaitu sekitar 11%. Ini aturan terbaru bulan Juli kemarin ya. Apa beda PT Perorangan dengan PT biasa, Pak? Nah, untuk PT Perorangan itu didirikan oleh 1 orang dan tidak memerlukan akta notaris, yang terutama itu ya. Ada untuk PT umum itu didirikan minimal 3 orang atau 2 orang dan memerlukan akta notaris. Yang kedua yaitu untuk biaya pembuatannya lebih mahal PT
umum ya sekitar mulai 8 jutaan. Untuk PT Perorangan versus CV. Nah, untuk CV ini kekurangannya yaitu nanti harta pribadi ikut tercampur dengan harta usaha ya. Jadi nanti jika terjadi kebangkrutan atau kerugian dari usahanya, nanti omset harta pribadinya bisa ikut untuk menjadi tanggungan atau untuk mengganti rugi usahanya yang merugi. Sekian dulu video dari kami, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Terima kasih.